Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 MIPA. Kita masih berada di bab 2 yaitu listrik statis, dimana pada video kali ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu mempelajari tentang energi potensial listrik dan usaha listrik. Oke ya, kemarin kalian sudah belajar tentang gaya listrik dan medan listrik, yang mana itu sebenarnya dua besaran vektor ya. Sehingga di bab ini, di materi kedua ini adalah besaran skalar semua. Jadi nanti tidak ada aturan vektornya ya. Jadi menggunakan skalar semua. Kalau skalar semua hanya mempertimbangkan besarnya saja, tidak ada arahnya. Jadi tinggal di jumlah semua gitu ya. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama, energi potensial listrik. Jadi itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan. Nah, itu konsepnya. Nah, ini misalkan saya ada muatan Q1 ya. Lalu ada muatan Q2 yang mula-mula Q1 dengan Q2 berjarak RA. Oke ya. Setelah itu muatan Q2 saya pindahkan. Nah, ya, saya pindahkan ke RB dari Q1. Oke. Nah, selama proses perpindahan Q2 ini, maka dia akan mengalami perbedaan. Nah, ini perbedaan energi potensial. Jadi ketika di sini dia punya energi potensial, lalu di titik ini ya, di titik akhir dia juga punya energi potensial. Nah, usaha itu adalah negatif dari perbedaan ya, atau selisih antara energi potensial akhir dengan potensial awal ya. Karena negatif karena sebenarnya nilainya kan harus positif ya. Jadi potensial akhir itu kan lebih kecil nilainya. Jadi kalau ini lebih kecil dikurang yang lebih besar, maka nanti hasilnya negatif. Maka dari itu ada tanda negatif di sini agar nanti jadinya positif. Begitu konsepnya. Oke, next kita akan mencari tahu selanjutnya analisis tentang energi potensial ini. Nah, itu menggunakan konsep usaha energi. Jadi ini adalah penjabaran secara matematikanya. Kalian bisa menyimak saja. Jadi kita tadi sudah dapatkan bahwa usaha dari A ke B tadi ya, titik A ke titik B itu adalah negatif dari perbedaan energi potensialnya. Lalu kita tahu bahwa usaha itu adalah integral F dr ya. Dia itu adalah perpindahan. Ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 10 ya. Usaha itu kan F kali perpindahan. Lalu ini diintegralkan ya. Integral saya rasa kalian sudah dapat di pelajaran matematika. Integral dari jarak RA ke RB ya, karena tadi dipindah dari RA ke RB. Lalu kita dapatkan F itu kemarin sudah kami pelajari adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu kita keluarkan K Q1 kali Q2 nya. Kenapa? Karena ini adalah variabel yang konstan, sehingga yang didalamkan integral adalah yang 1 per R kuadrat. Nah, kalian sudah paham saya rasa integral ini adalah hasilnya seperti ini ya. Nanti min 1 per R min 1 begitu. Nanti RA RB nya disubstitusi sehingga kita dapatkan negatif 1 per RB min 1 per RA. Ini nanti proses kesini kalian bisa cari tahu sendiri dengan integral ya. Nah, lalu kita substitusi K kali Q1 kali Q2 nya, kita dapatkan seperti ini ya. Lalu kita hilangkan tanda negatifnya. Ini adalah konsep hasil dari usaha dan energi pada perpindahan muatan Q2 tadi. Nah, ini yang saya hitamkan akan digunakan untuk mencari persamaan energi potensialnya antara dua muatan listrik. Nah, misalkan begini, ada Q2 tadi ya, misalkan berada di jauh sekali itu berarti di titik yang tak terhingga, jauh sekali ya. Lalu ini dipindah ke titik, nah, sebuah titik di sini misalkan yang berjarak R dari muatan 1. Nah, sehingga dari analisis matematika tadi kita ada analisis konsep usaha energi tadi ya, sebelum slide ini kita sudah dapatkan ini ya tadi. Nah, persamaan ini. Nah, karena dia mula-mula ya, ini misalkan di mula-mula itu di A ya, di titik A itu mula-mula berada jauh sekali, berarti kan R-nya itu apa? Tak terhingga ya, jauh sekali. Sehingga sesuatu bilangan dibagi tak terhingga nilainya 0. Paham? Ya, begitu. Maka kita dapatkan ya ini 0, berarti ini juga 0. Karena RA itu jauh sekali, berarti besar sekali. Jadi bilangan dibagi besar sekali atau tak terhingga kan hasilnya 0. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan energi potensial. Nah, jadi kalau ada dua buah muatan ya yang saling berjarak
memiliki, maksud saya berjarak R begitu antar dua muatan itu, maka dua muatan itu memiliki energi potensial yang besarnya K kali Q1 kali Q2 per R. Ini mirip sekali dengan persamaan gaya listrik, tetapi yang pertama itu tidak ada kuadrat pada R-nya. Yang kedua ini adalah besaran skalar ya, bukan vektor. Nah, dari definisi ini sebenarnya kita bisa tahu energi potensial kalau ada dua muatan itu ya yang berjarak R itu sebenarnya hasil dari usaha. Usaha apa? Yang diperlukan muatan salah satu itu yang telah dipindah begitu. Jadi dipindah dari titik terhingga ke titik yang berjarak R dari muatan satunya. Jadi sebenarnya konsepnya begitu. Ya, itu adalah konsep tentang dan persamaan energi potensial. Energi potensial ini juga berpasangan ya. Jadi dia antar dua muatan begitu ya. Jadi kalau ada tiga nanti ya satu dengan satunya, lalu yang muatan itu dengan satunya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di contohnya ya. Nah, kita masuk dulu ke ini potensial listrik ya. Jadi potensial listrik ini adalah besaran yang selanjutnya, yaitu adalah energi potensial persatuan muatan suatu muatan pada suatu titik. Jadi misalkan begini, ada sebuah titik ya. Nah, begitu. Nanti dia akan memiliki potensial listriknya sebesar EP per Q. Nah, jadi Q itu adalah yang menghasilkan atau sumber muatannya ya, begitu. Sehingga kita bisa dapatkan, ini kan dari definisi ini, kita dapatkan V itu berarti karena energi potensial tadi K kali Q1 kali Q2 ya, maka Q-nya kita coret sehingga kita dapatkan kQ per R. Ini juga hampir mirip dengan persamaan medan listrik ya, kQ per R kuadrat, tetapi kalau potensial listrik itu tidak ada kuadratnya, lalu juga ini besaran skalar, bukan besaran vektor. Nah, ini adalah keterangannya ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa energi potensial dan potensial listrik itu adalah besaran skalar ya, jadi tidak ada arahnya, sehingga tanda muatan itu ikut dalam perhitungan ya. Kalau sebelumnya kemarin di medan listrik dan gaya listrik saya sudah menjelaskan, karena itu adalah besaran vektor, maka tanda pada muatan itu digunakan untuk menentukan arah, tidak ikut dalam perhitungan rumusnya begitu. Jadi kalau ini skalar, tandanya ikut ya. Nah, ini contohnya, contoh operasinya. Saya misalkan memiliki muatan Q1, Q2, Q3 ya, tadi itu ya. Tentukan energi potensial pada muatan 1. Nah, ini yang tadi, misalkan ada 3 muatan, bagaimana energi potensial pada muatan 1. Nah, kita cari tahu tadi bahwa energi potensial itu berpasangan, jadi antar dua muatan begitu. Jadi kita tentukan dulu nih, ini kan pada muatan 1. Nah, misalkan 1 dengan 2 dulu. Nah, itu berarti EP 1, 2. Lalu 1 dengan 3. Nah, seperti itu. Jadi ditambah. Jadi kalau skalar itu ditambah semua ya, tambah semua. Itu adalah operasi pada besaran skalar. Tidak ada arah-arah atau panah seperti materi sebelumnya ya, maaf, yang gaya dan medan listrik. Kalau yang operasi vektor kan kita harus menentukan dulu kalau arahnya berlawanan ya, berarti dikurang, arahnya searah berarti dijumlah. Kalau membentuk sudut menggunakan rumus kosinus, lah seperti itu ya kemarin ya. Tapi kalau besaran skalar itu hanya ditambah semua saja. Nah, sehingga nanti muatannya ini tandanya ikut. Nah, itulah maksud dari tanda ikut dalam perhitungan. Jadi misalkan ini nih, ketiga nih, kan negatif. Ya berarti nanti di sini masuk negatif. Begitu loh. Paham ya? Jadi nanti ini jadinya dikurang. Ya. Jadi itulah maksud dari tanda ikut dalam perhitungan, itu maksudnya di situ. Maksudnya adalah tandanya tuh ikut ke dalam sini loh. Ikut dalam perhitungan. Ya, jadi nanti ini Q1-nya positif, ya ini kan positif. Q3-nya negatif. Misalkan ini negatif 3, ya nanti masuk kali negatif 3 begitu, jadi tandanya ikut. Kalau dulu di gaya dan medan kan nggak ikut tandanya ya gitu. Nah, ini kenapa R1 tambah R2, karena jarak antara 1 dengan 3 adalah R1 tambah R2 ya begitu. R itu kan jarak antar dua muatan, ingat ya. Nah, sekarang yang potensial listrik. Nah, misalkan ada 3 muatan seperti ini, tentukan potensial listrik di titik O. Nah, gampangnya begini ya Nana, kalau energi potensial itu pada muatan, kalau potensial listrik pada titik. Nah, seperti itu ya. Sama dengan konsep EP,
Ya, karena ini juga skalar, maka dijumlah semua. Ya. Karena apa? Ada 3 sumber muatan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan kan tentang potensial listrik. Maka ya ditambah semua, F1 tambah V2 tambah V3 gitu. Ya, dijumlah semua. Nah, V itu kan kaki per R, ya udah jumlah semua saja. Dengan syarat tadi. Nah, ini tanda muatannya ikut ya. Jadi misalkan ini nih, Q2-nya kan negatif ya. Nanti jadinya kali negatif berapa. Nah, negatif berapa ya, ini besarnya Q2 berapa gitu. Paham ya? Nah, gitu. Jadi tandanya, ingat, tandanya harus ikut dalam perhitungan. Oke. Sekarang yang terakhir, usaha listrik. Ya, itu adalah energi yang dibutuhkan ya atau dihasilkan saat ada perpindahan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Tadi yang sudah sedikit disinggung di awal ya, di energi potensial listrik. Nah, tadi kita dapatkan bahwa V itu adalah EP per Q ya. Ini potensial listrik hubungannya. Lalu kita bisa dapatkan EP berarti V kali Q ini ya. Dan di awal konsep kita tadi belajar bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi potensial listriknya ya, ini tadi yang di awal. Sehingga dari dua persamaan ini bisa kita dapatkan usaha listrik adalah Q kali delta V. Nah, ini mirip dengan usaha pada definisi umumnya yang pada gerak yang gaya kali perpindahan ya, sama. Di sini berarti muatan yang dipindahkan antar titik ya. Jadi karena setiap titik itu kan punya potensial listrik. Nah, kan berpindah titiknya sehingga mengalami perbedaan potensial. Paham ya? Nah, ini keterangannya. Nah, ini ya, delta V itu adalah beda potensial antara dua titik. Volt ya satuannya. Oke, itu tadi. Sekarang akan saya berikan sebuah contoh dan pembahasan. Misalkan ada sebuah elektron nih. Berapakah energi yang dimiliki elektron itu jika berada pada titik yang potensialnya sebesar 1 volt? Nah, misalkan ada elektron, dia menempati sebuah titik ya, titik yang di sini itu 1 volt potensialnya. Berapa energi potensialnya? Nah, dengan hubungan ini kita bisa dapatkan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, jadi ini adalah konsep satuan elektron volt. Nah, jadi nanti kalau kamu sudah kelas 12 akan ada satuan elektron volt ya. Nah, apa itu elektron volt? Elektron volt itu adalah definisinya tadi, jika ada elektron yang menempati titik yang potensialnya 1 volt. Nah, kalau seperti itu pasti dia memiliki energi. Nah, energi potensial listrik yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, itu ya. Begitu, ini contohnya. Next. Nah, ini contoh yang kedua. Ada sebuah muatan negatif ya, ini menghasilkan medan listrik ya, yang arah vektornya ke dalam. Ini yang oranye ini adalah vektor medan listriknya. Ada titik A dan titik B pada bidang ini ya, misalkan. Ya, misalkan begini. Ada muatan ya, diletakkan di titik A, lalu dia dipindah ke titik B. Nah, pertanyaannya berapa usahanya? Begitu. Besar usahanya berapa? Nah, karena titik A dan titik B itu potensialnya sama, loh kok bisa Pak? Tadi apa? Potensial itu kan kaki per R ya. Nah, R-nya kamu lihat. R di titik A, R itu kan jarak titik ke muatan sumbernya ya. Baik titik A dan titik B itu R-nya sama ya, jaraknya sama. Sehingga pasti potensialnya sama. Paham ya? Nah, karena potensialnya sama, kalau dia dipindah, maka tidak memerlukan usaha. Atau usahanya bernilai 0. Ya, kenapa? Karena tidak memiliki perbedaan potensial. Misalkan begini, di A 9 volt, di B 9 volt. Bedanya berapa? 0 kan? Berarti tidak ada perbedaan potensial. Sehingga kalau kita menggunakan konsep persamaan pun, Q kali delta V, itu juga hasilnya 0. Oke, paham ya? Nah, titik A dan titik B ini disebut satu bidang ekipotensial. Jadi kalau ada titik ya, di sebuah ruangan begitu, yang dia memiliki potensial yang sama, maka bidang pada titik-titik tersebut dinamakan bidang ekipotensial. Ya, ini konsep baru ya, seperti itu. Nah, setelah kalian memahami penjelasan dari saya, silahkan kalian latihan ya, mengerjakan tugas seperti biasa. Nanti diupload di e-daring fisika kita. Misalkan ini nomor 1 ya, ada 3 muatan. Nah, ini berapa energi potensial pada muatan Q2? Nah, ini berarti di sini ya. Nah, kamu tentukan dulu energi potensial Q2 dengan Q1.
Lalu energi potensial Q2 dengan Q3 ya. Setelah diketemukan satu-satu baru dijumlah semua ya, karena besaran skalar. Nah, terus yang pertanyaan B yang ini tadi, berapa usaha untuk menggeser? Nah, ini digeser Q2 geser ke P. Nah, berapa usahanya ya. Lalu yang nomor 2, hitung beda potensial. Nah, ini kamu silakan cari dulu titik-titiknya ya. Maaf, kamu cari terlebih dahulu potensial di masing-masing titik. Nah, begitu ya. Nanti tinggal cari bedanya berapa. Paham ya? Nah, sumber muatannya adalah ini. 100 mikrokolom ya. Mikro ini sama saja dengan 10⁻⁶ kolom ya. Ini dijadikan meter juga satuannya. Oke. Begitu, silakan dipahami, silakan belajar. Semoga sehat selalu. Ini adalah materi kedua dari bab listrik statis. Nanti kita akan lanjutkan di materi ketiga tentang hukum Gauss dan juga kapasitor. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.